Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di sekolah, pembelajaran 1 dan 2, kelas 1, SDIT Fathahillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, tidak lupa kita akan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang yang pertama, belajar menceritakan ciri-ciri fisik anggota keluarga. Yang kedua, belajar membuat berbagai bentuk dari lempung terigu. Yang ketiga, belajar mengenal kalimat ajakan. Yang pertama, kita akan belajar menceritakan ciri-ciri fisik anggota keluarga. Lihat pada gambar, ini adalah keluarga Udin. Ada ayah, bunda, kakak Mutiara, dan Udin. Simak wacana berikut ini. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Anak soleh dan solehah, setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah kamu mirip dengan ayah atau mirip dengan ibu? Bagaimana dengan adik atau kakak? Apakah mempunyai ciri yang sama atau berbeda? Walaupun mempunyai ciri fisik yang berbeda satu sama lain, anak-anakku harus saling menyayangi dan bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, kita akan belajar membuat hasil karya 3 dimensi, salah satunya membuat lempung terigu. Di sekolah, Udin dan teman-teman membuat lempung terigu. Ibu guru membantu mereka. Lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk. Siti membawa tepung terigu dan pewarna makanan. Sedangkan Beni membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Cara membuatnya ternyata mudah. Pertama yang dilakukan adalah larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Selanjutnya, tambahkan pewarna makanan. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya, aduk rata bahan-bahan tersebut. Dan terakhir, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Baik anak soleh dan solehah, waktunya untuk berkreasi. Simak video ini baik-baik dan selamat berkarya. Ayo kita belajar membuat lempung terigu. Bahan-bahannya adalah 7 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan garam halus, air panas, air biasa, 1 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna hijau. Teman-teman bisa menggunakan sesuai selera ya warnanya. Sendok untuk pengaduk dan mangkuk untuk tempat adonan. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Yang pertama adalah garam kita masukkan ke dalam mangkuk. Lalu kita masukkan juga air panas 1.
2, 3, 4, 5. Saya memakai 5 sendok makan air panas. Tujuannya adalah untuk melarutkan garam ini supaya cepat tercampur dengan airnya. Diaduk terus sampai air garamnya larut dalam air panas. Diaduk terus garam dan air panasnya. Setelah itu kita masukkan pewarna makanan. Saya pakainya sedikit saja karena saya ingin mendapatkan hasil yang tidak terlalu mencolok. Tapi kalau teman-teman pengen kelihatan warnanya yang mencolok banget, itu bisa agak ditambahkan sedikit lagi ya. Diaduk sampai tercampur. Lalu kita masukkan minyak gorengnya dan diaduk lagi, dicampur lagi. Dan ini isinya adalah garam, air panas, pewarna makanan, dan minyak goreng. Diaduk, dicampur menjadi satu. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya sambil diaduk secara perlahan. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Anak-anak itu pasti suka, pasti senang banget kalau diajak bereksplorasi, membuat sesuatu yang baru. Dan ini bisa jadi referensi teman-teman semuanya untuk berkreasi, bereksplorasi bersama dengan anak-anak membuat lempung terigu. Diaduk terus ya teman-teman, sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan air biasa sedikit demi sedikit, lalu kita campur lagi dengan menggunakan tangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kurang air, bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit agar tidak terlalu lembek nanti jadinya ya. Diaduk terus sampai tidak lengket di tangan. Kita aduk terus sampai benar-benar tercampur rata. Bisa kita kepal-kepal juga. Kalau sudah tidak lengket di tangan, berarti adonan kita sudah jadi ya teman-teman. Dan sudah siap untuk dibuat berbagai macam bentuk dari lempung terigu. Yuk kita siap membuat atau mencetak adonan lempung terigu yang sudah kita buat tadi. Kita siapkan cetakannya ya. Nah, saya buat apa ini ya? Kita coba dulu. Ya, seperti ini. Kita bulat-bulat. Kemudian kita beri lubang di tengahnya dan jadilah tretete. Jadi apa ya? Jadi donat. Nah, ini menjadi bentuk yang pertama. Bisa juga berbagai macam bentuk ya, teman-teman ya. Kita coba pakai cetakan. Nah, cetakan, kita ambil adonan kita dan kita cetak. Cetakannya bebas ya. Mau cetakan binatang boleh, mau cetakan bintang boleh,
boneka boleh. Banyak deh yang teman-teman punya. Yap. Wah, dipukul-pukul. Agak sulit. 1, 2, 3. Tring. Ya, jadi kura-kura. Yeay. Selamat mencoba ya teman-teman. Adonan lempung terigunya ini sangat mudah dibuat dan dijamin aman untuk anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan Senang Belajar Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Yang ketiga, kita akan belajar mengenal kalimat ajakan. Di semester 1, teman-teman sudah belajar tentang kalimat ajakan. Ibu guru mengingatkan kembali kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Lihat pada gambar. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Beni dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Beni. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Dan teman-teman, ingat bukan kalau kalimat ajakan akan dimulai dengan kata mari ataupun ayo. Pembelajaran pertama telah berakhir. Waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Yang pertama, menempelkan foto keluarga dan menuliskan ciri-ciri anggota keluarga pada halaman 106. Selanjutnya, yang kedua, membuat berbagai bentuk dari lempung terigu pada halaman 107. Yang ketiga, anak-anak menyusun kalimat ajakan pada halaman 109. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar tentang yang pertama adalah belajar mengungkapkan kalimat ajakan, dan yang kedua melakukan gerakan keseimbangan berjalan di atas papan titian. Yang pertama kita akan belajar mengungkapkan kalimat ajakan. Lihat pada gambar. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu, Dayu melompati setiap kotak. Rupanya, Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Anak soleh dan solehah, bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak bermain engklek? Jangan lupa ya dengan menggunakan kata kunci ayo ataupun mari. Coba dipikirkan baik-baik. Salah satu contohnya adalah, ayo teman-teman kita bermain engklek bersama di halaman sekolah. Contoh kalimat ajakan. Lihat pada gambar, ini adalah teman kita, Edo dan Udin. Udin mengajak Edo bermain bola. Contoh kalimat ajakan yang tepat adalah, ayo kita bermain bola, Edo. Selanjutnya, gambar yang kedua, ada teman kita, Siti dan Lani. Siti mengajak Lani menanam pohon. Contoh kalimat ajakan yang tepat, kita menanam pohon yuk.
Yang kedua, melakukan gerakan keseimbangan berjalan di papan titian. Lihat pada gambar. Benny dan teman-teman suka berolahraga. Di sekolah, banyak kegiatan olahraga dilakukan. Bermain bola, senam irama, hingga berenang. Kegiatan kali ini adalah menjaga keseimbangan. Gerakannya adalah berjalan di titian. Ayo kita lakukan senam lantai dengan benar. Ayo belajar gerak keseimbangan. Amati gambar berikut. Salah satu gerak senam lantai adalah gerakan berpindah tempat atau disebut juga dengan gerakan lokomotor. Salah satu gerakan berpindah tempat adalah berjalan. Sekarang anak-anakku semua, mari berjalan di atas balok titian. Angkat tanganmu agar tetap seimbang. Lakukan bersama teman atau adikmu di rumah ya. Alhamdulillah pembelajaran 2 telah selesai. Waktunya anak-anak mengerjakan latihan yang pertama, membuat kalimat ajakan sesuai gambar pada halaman 112. Gambar yang pertama, Dayu mengajak Lani bermain ayunan. Kalimat ajakan yang tepat, bagaimana anak soleh dan soleha? Ya, kita coba dengan menggunakan kata ayo. Ayo kita bermain ayunan di taman. Kita tulis dengan tulisan yang rapi. Berlanjut yang kedua, Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Silakan teman-teman menulis kalimat ajakan yang tepat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak soleh dan soleha bertambah ilmu dan kepandaiannya. Semoga juga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.